Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Mr. Sula in English lesson, especially for the first grade. Anak-anakku yang berbahagia, I say very sorry ya. Kameranya mungkin Bapak terlihat gelap ya. Maklum anak-anak. Ya, well, but ini tidak menurunkan semangat kita for learning English ya. Karena ini adalah pertemuan pertama di bahasa Inggris wajib ya, kelas 10 IPA maupun IPS. Well, anak-anak, let me to explain first about the English. Di kelas 10 ini ada perbedaan kelas IPS dan kelas IPA dalam belajar bahasa Inggris ya. Untuk kelas IPS, Anda akan mengampu mata pelajaran 2 bahasa Inggris, yaitu Inggris wajib dan Inggris lintas minat. Yang mana Inggris wajib hanya 2 jam selama 1 minggu dan Inggris lintas minat yaitu adalah 3 jam. Sementara anak IPA itu belajar bahasa Inggris hanya 2 jam in a week. Jadi this is very short time for us for learning English. Dan impossible ya, dengan waktu 2 jam in a week Anda bisa lancar berbicara bahasa Inggris atau menguasai bahasa Inggris. So, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Ya, practice at home. Practice with friends, practice with family. Ya, dengan siapapun Anda bisa berlatih belajar bahasa Inggris. So, not only learn in the classroom, tidak hanya belajar di sekolah, ya. Anda juga harus punya motivasi untuk belajar di rumah. Ya, kamu bisa mengajak teman, saudara, ya, in daily activity menggunakan bahasa Inggris, ya. Kita ketahui that ya most of you learn English atau kamu berbicara bahasa Inggris itu sangat minim karena sehari-harinya ya terbiasa dengan bahasa Sunda as a mother tongue atau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi belajar bahasa Inggrisnya hanya sebentar. So, ya not only talk only, not action. Jadi hanya ngomong saja tetapi tidak ada tindakan untuk belajar bahasa Inggris. Ya. I would like to say that learning English is like baby try to speak, ya, atau learning language is like baby try to speak. Belajar bahasa itu seperti bayi yang baru mau belajar berngomong atau berbicara, ya. Jadi tidak akan lancar sekaligus, step by step, langkah sedikit demi sedikit. Yang penting continue, terus mau berusaha. Jadi tidak ingin cepat, ya. Well, anak-anakku sekalian, kita langsung saja. Apa sih yang akan kita bahas selama 1 semester di kelas 10 untuk bahasa Inggris wajib? Well, the first one ada introduce. Nah, ini materi yang sering selalu ada baik di SMP, SD, ya, apalagi sekarang di SMA tentang introducing yourself and other. Bapak berharap Anda sudah memiliki bekal ketika SMP dan di SMA nanti tinggal memperdalam bagaimana menggunakan bahasanya ataupun language featuresnya, unsur kebahasaannya atau kosakata yang digunakan itu berkembang. Tidak hanya misalkan I would like to introduce myself, jadi atau let me to introduce myself, ya. Nanti kita akan bahas. Termasuk penggunaannya, formal dan informalnya. Ya, jangan sampai salah mengucapkan introduce diri sendiri ke teman, ke saudara, atau ketika misalkan diwawancara. Nah, makanya formal informal ini sangat penting untuk diketahui. Dan nanti tidak hanya belajar
introduce, Bapak akan juga tambahkan indikatornya, yaitu ada tentang greeting and leave taking. Ya, greeting itu penting, leave taking juga penting. Jadi jangan sampai anak SMA masih salah ya, mengucapkan selamat malam masih dengan menggunakan kata good night. Padahal good night itu adalah bentuk dari leave taking ya. Jadi jangan sampai salah. Lanjut. Ada nanti juga kita akan belajar pronoun. Ini juga Bapak yakin Anda sudah belajar di sekolah SMP ya. Kemudian kita lanjut dengan yang namanya present tense. Ya, ini tenses yang mendukung untuk mengenalkan diri sendiri. Bisa saja nanti ada past tense juga ya. Seperti halnya kita mengenalkan saya lahir, misalkan itu kan menggunakan kalimat bentuk past tense ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Di kompetensi dasar yang kedua yaitu ada yang namanya dengan ucapan selamat. Ya, itu mohon maaf salah pengetikan, member selamat harusnya memberikan selamat dan memuji. Nanti Bapak akan berikan bentuk stimulus ya. Akan memberikan satu bentuk kejadian atau situasi ya, yang mana kalian akan memberikan tanggapan, respon bagaimana ketika kita melihat orang dalam keadaan sukses atau berhasil, apa yang kita ucapkan ya. Tentunya dengan memahami nanti definition of congratulating apa. Kemudian yang menunjang untuk mempelajari kegiatan memberikan selamat ini, Bapak juga akan kenalkan yang namanya noun ya. Kemudian interjection ya, dan sebenarnya di SMP juga sudah pernah belajar, tapi kita nanti akan pendalami lagi bagaimana bentuk-bentuk noun ya, atau misalkan kalimat interjection yang kita nanti kaitkan dengan ucapan atau memberikan selamat ya. Lanjut anakku sekalian ke kompetensi dasar yang ketiga, yaitu ada yang namanya expressing intention. Nah, Bapak yakin sebenarnya Anda juga sudah memahami arti intention itu apa ya, atau pernah juga membuat kalimat intention, hanya bentuk namanya saja yang tidak hafal ya. Kalau sering Anda misalkan kayak ada keinginan atau harapan, nah itu bentuk intention ya. Di dalam expressing intention ini nanti ada pembelajaran bagaimana how to differentiate between going to and would like to. Kita akan mengenal yang namanya to be going to dan would like to, atau kita akan mengetahui perbedaan dari hope and wish ya. Ya, di kegiatan kompetensi dasar yang ketiga. Dan anakku, kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu adalah describing tourist and historical buildings ya. Kita lihat garis besarnya dari kompetensi dasar ini adalah describe text. Berarti kita akan ketemu lagi dengan yang namanya text descriptive ya. Ini di SMP sudah pernah. Bagaimana, what is descriptive text, pengertiannya, definisinya apa, kemudian structure of the text-nya apa, language features-nya juga apa. Nanti kita akan pelajari secara bersama. Dan yang menunjang atau yang mendukung dari materi ini, Bapak juga akan kenalkan yang namanya adjective, conjunction, preposition ya. Bapak sengaja part of speech disisipkan di beberapa kompetensi dasar. Kenapa? Karena ada kaitannya ya. Seperti halnya contoh sekarang descriptive text, Bapak akan simpan part of speech-nya kayak berbentuk adjective, kata sifat. Karena ini sering juga digunakan ketika kita menggambarkan sebuah tempat ya, atau misalkan tempat bersejarah ya, kaitannya dengan adjective, termasuk conjunction, kata sambung ya, dan preposition, kata depan. Wah, sebenarnya tidak asing lagi ya part of speech untuk anak SMP, apalagi di SMA sekarang sudah tinggal melanjutkan aja. Dan yang terakhir
Ya, di kompetensi dasar yang kelima, mohon maaf Bapak agak sedikit pilek ya, yaitu adalah announcement. Ya, announcement, pengumuman. Di SMP juga ada, tapi secara simple. Nanti selain kita mengenal yang namanya definition, structure of the text, kemudian bentuk part of speech-nya ada adverb, ya kita juga akan kolaborasikan dengan pemahaman atau penguasaan IT. Jadi nanti Bapak berharap announcement ini tidak hanya able to write atau to make the sentences atau membuat announcement kepada reader ya, akan tetapi dalam bentuk pamflet atau bentuk brosur. Jadi nanti juga Anda akan dibimbing oleh Bapak bagaimana membuat sebuah pamflet. Kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone ya, atau misalkan menggunakan PC ya, menggunakan laptop, is oke ya. Yang penting eh, Anda sudah mampu membuat yang namanya kayak bentuk brosur pamflet, karena brosur pamflet juga nanti akan dipelajari ya di kelas 11 ya. Jadi sebagai tindak lanjutnya, jadi tidak hanya Anda bisa membuat sebuah kalimat, tetapi kita akan kolaborasikan dengan IT juga ya. Baik anak-anak, itu adalah kompetensi dasar, ada 5 kompetensi dasar yang harus Anda pelajari selama 1 semester. Bapak berharap kamu ikuti dengan baik, dan jangan lupa nanti karena situasi masih pandemi, kita masih menggunakan LMS ya. Jadi masih menggunakan web yang ada, yaitu yang sudah sekolah fasilitasi, yaitu adalah aplikasi Cikakak Active Learning. Jangan lupa nanti isi kehadirannya ya, sebagai bukti Anda mengikuti, dan tugas-tugasnya juga dikerjakan ya. Untuk pertemuan pada pertama ini, Bapak cukup mengenalkan saja 5 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk pembelajaran di semester pertama. Kita berdoa saja mudah-mudahan kita bisa bertatap muka sehingga pandemi ini cepat selesai ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kalian nanti bertanya di kolom komentar, dan kalian juga wajib mengisi absensi dengan cara jangan lupa like ya, komen, daftar hadir, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.